dapat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad salatan takunu lana likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Manarul Manbaul Falah, segenap pengurus, pengasuh dan juga hadirin wal hadirat, santriwan, santriwati yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Dengan segala keterbatasan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membacakan lantunan sholawat untuk baginda agung Nabi Muhammad, mengingat para alim, ulama, orang tua, sesepuh kita. Mudah-mudahan barokah beliau-beliau Allah turunkan rahmat untuk kita. Allah berikan segala yang susah dibuka oleh Allah menjadi kesenangan. Penyakit dimudahkan oleh Allah kesembuhannya, penyakit yang belum datang dicegah oleh Allah kedatangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teringat salah satu kalam daripada Al-Imam Fakhrul Razi di dalam tafsirnya tentang surat Al-Fatihah, yang menjadi pelecut semangat kita untuk meniru sosok tertentu, yang khususnya malam hari ini almarhum dan almarhumin para pengasuh pondok pesantren ini, yang beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di dalam surat yang setiap hari minimal 5 kali kita baca, minimal di dalam sholat. Apalagi di luar sholat, alhamdulillah para ulama, para kiai kita selalu mengajarkan sedikit-sedikit ila hadratin Nabi Al-Fatihah terus gitu. Berarti setiap hari berkali-kali kita ulang ayat ini. Al-Imam Fakhrul Razi beliau dalam tafsirnya mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengajarkan kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar ya Allah. Kita minta, kata beliau, kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, diberikan tahu jalan yang lurus sehingga kita bisa sampai kepada Allah. Tapi ternyata bukan hanya minta hidayah terus turun hidayah tok. Kata Imam Fakhrul Razi, Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beliau mengatakan hidayah saja tidak cukup, tapi harus punya sosok, harus punya orang alim, punya panutan, punya sesepuh, punya guru, punya sanad yang menyambung dari guru ke guru, sehingga kita disuruh oleh Allah setelah meminta ihdinas siratal mustaqim, kita diperintahkan untuk mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah,
Bukan hanya petunjuk saja ya Allah, tapi jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, sudah Engkau berikan petunjuk, sudah lulus dari kehidupan dunia ini, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, ini adalah cambuk untuk kita supaya kita punya guru dan selalu ingat kepada guru. Mudah-mudahan hadirnya antum panjenengan malam hari ini dengan niatan haflah akhirus sanah dan juga haul almarhumin yang kita bacakan tahlilnya, mudah-mudahan beliau-beliau menjadi sosok yang bisa kita panut, yang sosok yang bisa kita ikuti, yang terus kita teladani, yang mana mudah-mudahan belajarnya kita tidak sampai di penghujung akhir sana saja, tapi ini membuka lembaran baru. Bahkan yang sudah lulus, kalau dulu teringat Habib Hashim itu ngomong, saya ini tidak cocok dengan kalimat wisuda. Kenapa? Karena wis sudah, berarti selesai ya, wis, mari wis, tidak ngaji mana salah. Kata beliau, wisuda saya kurang cocok. Kenapa? Karena ketika wisuda biasanya kitabnya yang ditutup, pakaian diboyong, kemudian sarung yang dilepit ganti celono. Selesai, tidak mau ngaji lagi. Ngaji lah, wis tutup isore, wis mari hatam kabeh, selesai semua. Tidak. Al-Imam Al-Hayy Abdullah Al-Haddad yang kita juluki dengan Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, yang beliau terkenal sampai beliau mengarang berapa puluh kitab, beliau mengarang diwan syair, bahkan beliau menyusun satu rangkaian doa-doa, zikir-zikir yang kita kenal di Indonesia, khususnya di Banyuwangi, bahkan dengan nama Ratibul Haddad, atau kalau bahasanya masyarakat biasanya dimiliki dengan hadatan. Hadatan ini Al-Imamul Haddad, seorang ulama besar yang bisa menyampaikan, seorang yang betul-betul yakin kepada beliau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Haddad pernah satu waktu ini menunjukkan bagaimana beliau ini, walaupun beliau itu secara fisik, Al-Imamul Haddad kalau kita baca sejarahnya, Imamul Haddad ini secara fisik beliau kurang, mata beliau tertutup, mungkin kalau bahasa kasarnya buta, ya. Cuma kalau orang Hadramut itu menyebut buta, tidak menyebut ama, tapi menyebutnya al-basir. Al-basir itu orang yang mampu melihat dengan mata batin. Sehingga beliau tuh untuk nyebut buta itu tidak berani, tapi menyebutnya bukan mata yang melihat, tapi mata batin. Makanya kalau kita mungkin bahasa Jawa itu nomor, buta aja buta. Tapi kalau bahasa halusnya apa? Buta itu. Dicek asap ini. Tapi beliau ini menyebut buta, atau minimal para ulama itu menyebut buta itu dengan kalimat makfuful basar, tertutup itu saja. Ya, matanya beliau tertutup. Atau biasanya ulama-ulama guru-guru kita ketika menyebut, apalagi ulama yang mungkin dalam kondisi seperti itu, beliau menyebut dengan kalimat al-basir, ya. Jadi kalau dengan baca al-basir itu yang terang mata hatinya, maksudnya beliau fisiknya tidak kelihatan buta, ya. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan kebarokahan mata batin beliau. Al-Imamul Haddad yang terkenal dengan rotibnya, dengan karya-karyanya, Nasaihud Diniyah, Hikam Al-Haddadiyah dan lain sebagainya. Ada satu orang intikat kepada Imamul Haddad. Satu waktu ada orang yang diajak oleh temannya hadir majelisnya Imamul Haddad. Begitu hadir dari belakang itu hadir, ngelihat yang ngaji ini kok Imamul Haddad buta. Akhirnya duduk ini mikir sendiri, perhatikan Imamul Haddad. Lah, orang ini nuntun dirinya sendiri jalan saja tidak bisa, masih perlu tuntunan orang. Kok mau nuntun orang segini banyak? Mosok nuntun awak dewe kayak iso. Badan sendiri saja belum tentu dia bisa tuntun. Kok mau ngajak kita nyelamatkan kita? Belum selesai beliau ngomong, ketika itu pembagian kopi. Ya, Abdurrahman itu kalau berbagi kopi langsung cangkir dipegang sama yang bagi, cor air, cor kopinya langsung diminum sekitar itu. Jadi begitu dapat langsung diminum, tidak ditaruh. Begitu minum, orang ini sambil perhatikan Imamul Haddad sambil mengatakan, wong iki kalau bahasa kasar iki, cek gayane koyo
Sing paling iso ngajari nuntun awak dhewe yang pati bisa. Nuntun badan sendiri dia tidak bisa. Belum selesai dia ngomong seperti itu, Imam Al-Haddad bilang, ya fulan, sing ate ngombe yang mau minum. Stop. Di dalam cangkirmu ada jejak. Jangan stop, jangan minum. Di dalam cangkirmu ada jejak. Orang ini bingung, sopo sebijak ngomong. Mau terus lihat, ternyata lihat di cangkirnya ada jejak. Orang ini baru mengatakan, ya Allah, jangankan kelihatan saya di depan mata ada kelihatan jejak. Cicak itu saya tidak lihat. Imam Al-Haddad yang di sana kelihatan isi gelas saya. Gimana? Ada orang yang berani mengatakan orang tersebut tidak bisa menuntut. Mulai itu tobat beliau. Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Beliau dalam kitabnya yang berjudul Ad-Da'watul Tammah, beliau mengatakan ada satu cerita, ada satu kisah yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya pada malam hari ini dan menjadi pelajaran buat kita untuk selamanya. Beliau mengatakan ada salah seorang ulama yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pondok mesti hafal insyaallah. Sufyan Ats-Tsauri. Saking hebatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, sampai 2020 masih banyak anak yang tetap dikasih nama Sufyan. Ya walaupun lah terus lidahnya berubah jadi Sofyan kan gitu nih. Aslinya kalau Sufyan, Sofyan, Abel. Kadang-kadang jeleretnya ada. Siapa jenenge Ibrahim? Boim. Enak wae. Siapa jenenge Abdullah? Dul. Dul. Hah? Ana Dul. Dul sapa? Dul sapa? Sakdullah Dul nggih. Nama bagus Sakdullah Dul. Sakdullah Abdullah Kedawan. Ada yang namanya Habib Abdullah. Belum pakai bangsa ya. Alhamdulillah sampai itu. Kadang-kadang kau pengen nyingkat Abdullah disingkat tadi Dul, terakhirnya ditambahin dewe. Mari ngono Dul sapa? Dul inilah, Dul Subang, Dul ini kan kalau memang mau panjang ya Abdullah kan ngono. Iki ndak Dul apa? Sapa jenenge Muhammad? Mat. Mari ngono ditambahin Mat Solah. Mat Sopo. Sallallahu Muhammad. Itu umum biasa. Kita orang Banyuwangi saja, orang Banyuwangi kita ini kadang-kadang ziarah ke Banyuwangi salah seorang ulama waliullah di Banyuwangi yang terkenal dengan makamnya, kita kenal dengan makam keramat Datuk Ibrahim G. Fatihahnya keliru sampai. Coba ziarah lagi di depan itu tulisannya besar. Makam keramat Datuk Abdur Rahim. Kok Ibrahim dari Abdur Rahim itu Kedawan. Abdur Rahim itu kepanjangan. Akhirnya ngomong nyebut Ibrahim. Suwe-suwe jadi Tsumma ila ruhi waliyullah Datuk salah alamat. Untuk malaikat yang nyatet. Kalau manusia yang nyatet kan bingung kalau tak posin nanti. Malaikat, makanya Allah Subhanahu wa taala bilang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya wis nyambung sama beliau Datuk Ibrahim, walaupun salah nyebut Ibrahim tetap nyambungnya ke Datuk Abdur. Tapi lek wis ngerti aja Ibrahim mana. Ya. Kenapa? Ada satu ulama lagi, satu wali yang abah daripada salah seorang wali Songo ya, yang terkenal dengan Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Aslinya beliau ini dari Samarkand, negeri Samarkand. Samarkand ini di dekat India, bukan di India, mana? Soviet, ya, Soviet. Kalau sekarang jadi Kazakhstan. Samarkand. Beliau turun di sana, dakwah di Samarkand beberapa tahun lamanya, kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri Jawa. Karena seseorang itu kalau tinggal di satu daerah 4 tahun atau lebih bisa dinisbahkan ke tempat tersebut. Misalnya saya tinggal di Banyuwangi atau tinggal di Kedung Lewu 4 tahun lebih, berarti Kedung Liwungi boleh. Tapi saya bingung nyari engi teman. Pokoknya nisbah. Makanya ada Imamul Haramain.
dua kota haram, kota Madinah dan kota Mekah, yaitu Al-Imamul Juwaini. Kenapa kalau disebut Al-Imamul Haramain? Karena beliau pernah tinggal lebih dari 4 tahun di Mekah, lebih dari 4 tahun di Madinah, sehingga boleh dijuluki Mekawi, boleh dijuluki dengan Madani, sehingga tinggal nambah ya nisbah dong. Kayaknya ya nisbah paling gampang. Wong Banyuwangi, Al Banyuwangi. Ya udah repot, Al Banyuwangi. Jember, Al Jemberi. Jakarta, Al Betawi. Jadi tambah Al Jakarta tambah ini. Makanya orang Jakarta tidak ada yang menyebut Al Jakarta, Al Betawi, Al Batawi, Al Batawi, Syekh Nawawi Al Banten, Al Banten. Seperti itu. Beliau tinggal di Samarkand, kemudian lanjut perjalanan ke Indonesia, maka beliau disebut wong di wong Samarkand, berarti As-Samarkand. Karena lidah kita ini bingung nyebut As-Samarkand tidak di Asmoro. Untung kadang-kadang Asmoro Kendi. Asmoro itu artinya percintaan. Kendi berarti sayang sama kan. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak usah heran, walaupun luput rodo atau maklum. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, walaupun nanti jadinya Sofyan, apa berarti? Itu ya kadang-kadang panggilannya jauh gitu kan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam zamannya beliau terkenal orang yang ulama luar biasa. Beliau ulama yang alim, allamah, bahkan mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil Hadis fi asri. Beliau di zamannya terkenal dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya ulama ahli hadis. Rajanya ulama ahli hadis. Diriwayatkan dalam kitab Ad-Da'watul Tammah, dan ini juga diriwayatkan di beberapa kitab, termasuk di kitab Al-Jawahirul Lulu'iyah, tapi hanya tersirat tanpa menyebut nama beliau dengan lengkap ceritanya. Ad-Da'watul Tammah, Imam Al-Haddad menyebut cerita ini. Diriwayatkan Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan segala kehebatan beliau, dengan kealiman Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan suatu waktu beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri datang kepada salah seorang ulama besar lainnya, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, putune Kanjeng Nabi, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu beliau keturunan cucu keempat, keturunan generasi keempat ya. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq ternyata didatangi oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, "Ya Imam, ausini." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Imam, wasiati saya." Sebelum kita dapat wasiatnya, para ulama menjelaskan panjang lebar dalam beberapa kitabnya. Sebelum kita dapat wasiat Imam Ja'far As-Shadiq, datangnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ke Imam Ja'far As-Shadiq itu sebuah wasiat sebetulnya. Apa diantaranya? Bagaimana ternyata para ulama itu dari zaman dulu, dari tabi'in sampai setelahnya, tetap mereka adalah orang yang datang, sowan, yang hormat dan nyambung silaturahmi dengan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita baca dalam sejarah, ada salah seorang sahabat yang berjumpa dengan salah seorang ahlul bait Nabi Muhammad SAW, yang satu nuntun tunggangannya, nuntun kudanya atau ontanya ketika itu jalan, dituntunkan sampai yang beliau datang turun. Kenapa antum lakukan seperti ini? Apa kata beliau? Hakada umirna an naf'al bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi, hormat kepada para ulama. Beliau tidak terima, tapi tidak terima bagus. Ambil tangannya, cium, kaget. Apa-apaan ini kok cium tangan? Apa kata beliau? Sahabat Nabi. Beliau mengatakan, wa hakata umirna bihtirami ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Begini juga kami diajarkan oleh Kanjeng Nabi, oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi untuk hormat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Sehingga alhamdulillah para ulama, para kiai dari dulu turun temurun nyambung dengan para
habaib. Nyambung dengan para sayyid, para sadah, atau di sebagian tempat disebut maulana, ada yang disebut dengan syarif dan lain sebagainya. Apapun penyebutannya, tapi tetap itu adalah bentuk hubungan yang baik antara para ulama dengan para habaib keturunannya Kanjeng Nabi. Dari mana ini dalilnya? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau sudah jadi alim, bukan beliau masih belajar terus datang ke para habaib. Sudah jadi Amirul Mukminin fil hadis. Rajanya ulama tetap datang, itu pelajaran satu. Belum lagi kata para ulama, ternyata orang alim yang betul-betul hakikatnya orang alim adalah yang mengajarkan kepada kita bagaimana orang alim itu tetap silaturahmi kepada sesama orang alim, tetap silaturahmi kepada orang lain. Bukan hanya kepengen ditekani tok, tapi ya tetap mengajarkan bagaimana silaturahmi. Kemudian yang ketiga, mengajarkan bagaimana ternyata ulama tersebut akan mengambil ilmu dari manapun datangnya ilmu. Apalagi yang memang yang didatangi orang alim. Siapapun ulama itu akan tetap mengambil ilmu. Makanya kalau panjenengan lihat mungkin Al-Fakir malam ini ceramah di sini, bukan berarti lebih hebat dari para ulama yang ada di depan. Tapi hebatnya beliau mau duduk mendengarkan. Padahal wis ngerti, mungkin mulai awal tadi saya ngomong tahu semua. Tapi bagaimana hebatnya beliau mengajarkan kepada kita bagaimana ternyata para ulama akhlak beliau itu mau mengambil ilmu dari manapun. Makanya dikatakan khudil ilma min ayyi afwahin kharaja. Ambil ilmu dari mulut manapun keluar dia. Bahkan kalau dari mulut anjing sekalipun bisa mengeluarkan hikmah, ambil hikmah tersebut. Kalau bisa ambil, makanya ada kalimat yang terkenal di pesantren, apa namanya? Undur maqala wala tandur maqala. Ambil omongannya, jangan ambil siapa yang ngomong. Imam Sufyan Ats-Tsauri, rajanya ulama, masih belajar kepada orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul", kasih peringatan. Kadang-kadang beliau yang alim hebat masih mau ngambil daripada yang di bawahnya. Mungkin bodoh di bawahnya, tapi beliau mengajarkan bahwasanya terkadang yang di bawah punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang di atas, sehingga orang gengsi dapat ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, la yanalul ilma al-mustahi wal mutakabbir. Orang yang malu sama orang yang sombong tidak mau ngambil ilmu tidak akan pernah dapat ilmu. Tidak akan pernah dapat ilmu. Sama sekali tidak dapat ilmu. Tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kepada kita. Sehingga kata para ulama, apa di antara ulama mengatakan yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang sungai itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laut. Padahal kalau kita tanya, kali sama laut, sungai sama laut itu menang. Menang mana? Menang laut, dari semua sisi menang laut. Jelas, gede nih, banyaknya ikannya, manfaatnya, dan lain sebagainya, mesti banyak menangan laut. Tapi ternyata kata ulama, yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahari. Terkadang laut itu kalah dengan sungai, karena sungai punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laut. Contoh, sampai mancing 3 hari 3 malam di laut, golek mujair, insya Allah sampai kering gak nemu. Betul. Ada orang dapat mujair di laut. Hah? Kalaupun dapat, saya yakin sampai cemplungno dewe. Kali cemplungno dipancing dewe. Gak mungkin. Berarti pertanyaannya, mujair ada di mana? Ada di sungai. Berarti urusan mujair lebih menang sungai. Laut itu berarti kalah. Sehingga kadang-kadang tidak perlu gengsi. Kalau untuk buntut mujair, mentang-mentang nelayan kerja tiap hari di laut, mujair tak golek dewe nang segoro. Sampai perahunya jempalik ya tetep baik gak kira itu. Kenapa? Kalau mau cari mujair lari ke sungai, ke kali. Kenapa? Yujadu fin nahri ma la yujadu fil bahri. Ya, makanya para ulama itu ngambil ilmu dari siapapun. Tidak usah repot-repot lah zaman sekarang sih, gampang-gampang. Sampai kenal Muhammad Ali atau Mike Tyson kenal. Yang perempuan tidak kira kenal. Ngomong sinetron kenal. Mike Tyson kenal Mike Tyson. Sopo? Kenalan nanti. Tahu Mike Tyson? Tahu. Sopo? Main basket.
Petinju. Petinju terkenal, hebat di zamannya kan betul gitu. Sampai terkenal dengan julukan apa? Si leher beton. Si leher beton. Terkenal dengan si leher beton. Itu saya mau tanya, kalau misalnya otomatis kan Mike Tyson itu punya pelatih gitu. Ya kalau dia ronde utama langsung nang pojokan, dia mau apa itu? Cek kanan, salah, wah ngamuk-ngamuk. Saya mau tanya, misalnya pelatih itu didu ambil Mike Tyson nang dhuwur ring, nang sapa kira-kira? Nyekel sapa tapi? Hah? Mike Tyson apa pelatih kira-kira? Yakin? Pelatih loh Pak. Walaupun pelatihnya, Mike Tyson itu main kadang-kadang tas jomot Pak, ngambil air gitu ini. Delok cetek. Habis 30 detik selesai kan ya, sang hebatnya. Pelatihnya kalau mau diadu dengan Mike Tyson di atas ring, nyekel sapa to? Yakin? 100% menang Mike Tyson. Mungkin kalau pelatihnya mau diadu minggir pelatih. Tapi ternyata sekelas Mike Tyson ketika dia mengamuk ya nurut. Jam kanan, coba saya misal ngerasa paling lebih hebat, menengok, sudah paham. Saya ini lebih hebat dari kamu, silahkan ngomong, wis. Atau gampangnya lagi pemain bola lah, pemain bola. Siapa pemain bola yang hebat siapa? Hah? Ronaldo, ya, pemain mana itu? Saya wangi. Juventus. Saya sering bolos sih Ustaz. Sering loncat gerbang nonton Juventus. Ronaldo, sekelas Ronaldo, pemain yang dapat penghargaan dan lain sebagainya, itu kan punya pelatih. Siapa nama pelatihnya? Ayo betul. Siapa pelatih? Namanya Sarri. Maurizio Sarri. Kalah sampai kan? Ya itu hafal bisa. Google Sarri. Pelatihnya Sarri itu tadi, itu ternyata ngatur-ngatur Ronaldo. Ngomong sama Ronaldo kadang ngamuk-ngamuk. Diganti nomor berapa Pak? Ronaldo 7. Nomor 7 ganti nomor 11. Masuk pemain lain. Ronaldo yang mana tuh yang ngamuk-ngamuk? Wah, ngamuk-ngamuk banting botol kadang-kadang. Tapi ya nurut. Masa enggak, aku lebih hebat menang apa ngocok aku ngatur. Enggak. Kita lihat sekelas Ronaldo, padahal Ronaldo kalian tahu kalau saya baca dari Maurizio Sarri tadi itu, ketika jadi pemain bola sampai tidak ada klub yang mau ngontrak. Tidak ada klub yang mau pakai jasa dia. Kenapa? Soalnya mainnya memang gak enak belas. Sampai tidak dikontrak, sampai akhirnya pensiun dini. Berarti kalau dihitung sama Ronaldo hebatan sob. Jangankan sama pemain yang pensiun dini, yang lebih hebat saja kalah dengan Ronaldo. Tapi kenapa Ronaldo itu diamui ya meneng, diatur ya gelem, dikasih saran ya mau. Kenapa? Karena untuk jadi seorang yang hebat mau mendengarkan nasihat walaupun dari siapapun. Hari ini kita belajar dari Ronaldo dan Mike Tyson. Bukan masalah Mike Tyson-nya, bukan masalah Ronaldo. Tapi seseorang yang hebat itu akan mengambil nasihat dari siapapun yang dia dengarkan. Siapapun, walaupun kalau kita bilang Ronaldo sama pelatihnya, mungkin Ronaldo bisa ngomong aku lebih mahal. Tapi ternyata tidak. Mike Tyson di pinggirnya ring ketika ronde pertama selesai di pojok Ronaldo. Mike Tyson pinggir, bingung kata Mike Tyson, salah sampai menyerang dari situ. Dari jab kiri, serang rusuk sebelah kiri, hantam begini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul." Kasih peringatan, siapapun dia masih butuh peringatan. Kenapa? Karena kata para ulama, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin buat orang yang lain. Sebagian ulama menafsirkan cermin itu maksudnya sama seperti yang dicerminkan. Ketika saya sakit dijubit, ya orang lain mesti sakit. Sebagian ulama lain mengartikan di antara makna hadis adalah mukmin itu cermin untuk orang yang lain. Kalau kita butuh sesuatu untuk melihat diri kita, karena nggak bisa lihat diri sendiri, tapi butuh cermin. Kita butuh tahu kekurangan, kadang-kadang belum tahu. Sampai mulai dulu pernah nggak lihat lubang hidung? Bisa dulu Dewi. Gini-gini coba. Sampai gimana pun tidak kira iso. Gimana caranya aku ingin tahu lubang hidung? Kocok. Begitu lihat kaca kita tahu bagaimana ada lubang
hidup. Bagaimana kita ketika cukuran jenggot, kita mau mes cukur dan lain sebagainya, itu butuh cermin. Padahal cermin dengan kita, hebatan kita manusia, bahkan kita sendiri yang bikin cermin. Tapi ternyata, makanya para ulama, para solehin, para kiai, ketika punya santri, kadang-kadang itu beliau yang beda, tapi ketika santri itu memberikan manfaat, memberikan sesuatu ilmu, diambil sama beliau. Kadang-kadang gue ya wis ngerti saking gayanya. Itulah hebatnya para ulama, para solehin, para kiai kita, para ulama kita. Sehingga kata beliau, ambil ilmu dari mulut manapun, dan itu dipraktekkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi belum dikasih nasihat, datangnya saja itu berupa sudah nasihat. Berapa tadi nasihat sudah? Setengah jam dewe ngomong. Nasihat datangnya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu saja nasihat buat kita. Bagaimana ternyata kita ini butuh nasihat. Dengan catatan selama nasihat itu disampaikan dengan baik, siapapun yang kasih nasihat ambil. Kadang-kadang kan kita bingung, apalagi kita sudah jadi orang tua. Begitu anak ngomong, kita minum tangan kiri, anak ngomong, Pak, kata Pak Yai, Kanjeng Nabi itu kalau minum selalu tangan kanan. Cilik-cilik ngajar wong baik. Betul. Iya. Cilik-cilik ngajar wong baik. Bapak ini mondok 7 tahun di sini. Coba kan ngomong. Padahal omongan betul, disampaikan dengan cara yang betul. Kenapa harus gengsi untuk menerima? Orang baik, orang alim itu menerima dari siapapun. Bahkan ketika anaknya ngomong, ya Allah, selama nasihatnya disampaikan dengan cara yang, kalaupun nasihatnya disampaikan dengan tidak baik, ambil nasihatnya, marahi caranya. Oke? Tentunya sampai ngasih tahu adik sama ngasih tahu orang tua jangan disamakan. Pak Yai salah sama adik sampai salah, ya jangan disamakan. Sampai punya anak minum tangan kiri, kamu ono, obat tangan minum tangan kiri, yang betul minum tangan kanan. Sampai kau lihat Pak Yai minum tangan kiri, coba bentak-bentak kayak ngono Pak. Sampai lihat bapak ibu sampai pulang dari pondok liburan, lihat bapak minum tangan kiri, Pak tuwek-tuwek, obat tangan kiri, waduh bapak siap dikamplok. Bukan karena nasihatnya yang salah, tapi cara menyampaikannya yang ganti tangan, tapi sampai didik jalur di mau dikamplok, jadi sontok. Kenapa salah menyampaikan tapi nasihatnya tetap diambil? Kenapa? Kalau lihat orang alim atau lihat orang tua, beliau itu bukan orang yang maksud tidak punya salah. Beliau mungkin salah, namanya mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Beliau mungkin minum lupa tangan kiri. Minumnya kok lupa tangan kiri. Sampai santri mungkin langsung ambil cucian tangan. Pak Yai, saya cucikan tangannya. Loh kenapa? Tangan kanan panjenengan mungkin kotor. Oh enggak, ya Allah, matur nuwun. Salah tangan saya minum tadi, kan enak. Al-Imam Al-Hasan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu beliau lewat di sampingnya masjid, ada orang tua sedang wudhu, dan wudhunya gak karu-karuan. Wudhunya gak betul sama sekali. Nanti wajah cuma ada bagian-bagian yang gak kena tangan, gak jelas. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain musyawarah, ayo diajari wong itu. Walaupun lebih tua, dia salah dalam hal ini, ayo diajari. Datang kepada beliau, orang tua tersebut dia ngomong apa? Pak, bahasa kita dia apa? Om, minta tolong saya sama adik saya ini baru belajar tentang wudhu sama abah saya. Coba saya mau praktek, barangkali ada yang salah ditegur ya. Wudhu Sayyidina Hasan dengan wudhu yang sempurna. Setelah wudhu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain wudhu dengan wudhu yang luar biasa. Kemudian Sayyidina Hasan setelah mereka berdua wudhu tanya, mana yang kurang, yang salah siapa? Saya apa adik saya sih kurang tepat wudhu ini. Dari waktu ini, aku nih sih salah nih. Saya nak yang wudhunya salah. Coba saya ini ajaran aku sih kenai. Coba misal Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu teko langsung muni, tuwek-tuwek gue bisa wudhu. Minta ajari apa ngamplung gitu. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain model-model kita langsung labrak, godit, gak iso wudhu. Gak jadi salah wudhu tukaran. Kenapa? Disampaikannya dengan cara tidak baik. Tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menyampaikan sesuatu dengan cara yang terbaik, sehingga yang salah tidak merasa seperti disalahkan, tapi minta ajari. Itulah Sayyidina Hasan dan Sayyidina
Husain. Siapa yang ngajari? Abahnya, kakeknya, yaitu Rasulullah SAW yang Allah bilang uswatun hasanah. Bai'ah, bi'ah, tempat satu, manbak sumur keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Sehingga ayo kalau ada nasihat sampaikan dengan cara yang baik, insya Allah yang kita berikan nasihat akan menerima. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Nasihat. Sayyidina Ja'far As-Shadiq memberikan 6 nasihat. Berapa? 6 nasihat. Siap terus? Ayo lanjut. Yang pertama, subuh ya. Subuh siap? Sampai yang siap saya tak siap. Pulang dulu lalu jawab tinggal saya. Saya sampaikan beberapa saja, 1 atau 2 saja. Yang pertama, kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, idza kunta fi ni'matin fa ahbabta baqa'aha fa aktsir minal hamdi wa syukri lillah. Faqad qala Allah ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, nasihat yang pertama, sebetulnya nasihat ini bukan untuk Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau tuh nasihatnya sudah hebat, alim, sudah ibadahnya hebat, auliyanya Allah, ulamanya Allah. Tapi nasihat ini supaya kita ini yang kurang paham melek bahwasanya beliau-beliau itu masih menimba ilmu bagaimana kita yang fakir atas ilmu. Mudah-mudahan kita bisa pakai ini. Yang pertama kata Imam Ja'far As-Shadiq, idza kunta fi nikmatin, apabila kamu ada di dalam pemberian nikmat dari Allah. Kita punya nikmat, alhamdulillah sehat, nikmat umur, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat listrik, nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini, nikmat itu. Ada yang punya anak, ada yang di luar yang tidak punya anak, berarti anak itu nikmat. Ada yang punya kerjaan, yang lain tidak punya kerjaan, berarti kerjaan itu. Berapapun hasilnya kerjaan itu nikmat. Di luar sana banyak orang yang tidak punya kerjaan. Apapun nikmatnya kata beliau, fa'ahbabta baqa'aha, maka kamu ingin, pastinya kepingin nikmat itu tetap langgeng. Kepingin nikmat itu tidak cepat dicabut oleh Allah. Apa kuncinya? Fa'aktsir minal hamdi wasyukri lillah. Perbanyak alhamdulillah, wasyukri dan syukur. Apa? Alhamdulillah dan syukur. Kenapa? Syukur dengan alhamdulillah itu beda. Syukur itu intinya, alhamdulillah itu bagian terkecil dari syukur. Kemudian syukur itu apa? Kalau kitab Nailur Rojat, kitab apa itu? Syarahnya Safinah itu sudah menjelaskan makna syukur. Apa syukur itu? Gampangnya begini syukur. Syukur itu menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi. Menggunakan nikmat yang dikasih sesuai kemauan yang kasih. Apa? Ayo jadikan prinsip. Menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi. Apa? Bingung? Contoh. Saya jelaskan. Saya kasih contoh. Contoh sehingga contoh kita ini. Siapa namanya? Dulmo Bidul. Satu loh ya. Satu loh. Orang mana satu loh? Gambar. Satu loh. Contoh ya contoh. Satu loh. Saya lihat udah pakai surban, ngelihat surban saya mulai tadi kepingin modelnya. Terus saya bilang satu loh, ini surban dari saya, monggo diambil. Contoh. Keselirik. Contoh. Saya ulang 3 kali sudah ya. Ke sofa contoh. Saya harus tekankan ini contoh. Soalnya wes payu papat. Gara-gara ngasih contoh itu wes payu. Oh 5 betul terakhir nang Bali ini. Jadi dong. Terakhir nanti aja. Terakhir malah saya bilang gini, contoh gitu saya bilang kalau contoh. Jangan langsung begitu dikasih contoh, pulang pengajian jaluk kali. Minimal kita itu dulu ke guru-guru kita
kita kalau nyersir sama surbannya atau barokah surbannya bukan datang polosan. Saya ngomong begitu, cocok teko polosan. Jalur dong, jangan bawa surban. Pak Yai oper, saya kepingin barokahnya jenengan. Kan enak ya. Sallallahu Muhammad. Tapi ternyata begitu pulang, karena saya nginep waktu itu kemarin, nginep di Bali. Besok pagi tuan rumah datang bawa surban. Surban saya beli di Madinah harga 550. Dioperi surban 75.000. Tapi karena sudah kadung ngomong operan ya wis kudu saja ngomong sedekah. Turun di target operan. Masa ngomong ndak ya wis ya maneh. Walaupun dengan penyesalan. Tapi enggak ada di nomor 6 insyaallah. Saya harus nonton itu mlewung insyaallah. Saya harus nonton ya sing niku ditemui. Ya nggih betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Contohnya Gus Alfa nyaluk. Minta maaf Gus, saya kata. Nah kalau ini saya nyatakan nanti maksud saya mengajar buat Gus Alfa. Tapi saya ingin contoh di sini. Mudah-mudahan berubah pikiran. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ngomong misal sama Gus, sampai ini kemana-mana kayaknya tidak pernah bawa surban gitu. Ada yang pernah Gus lihat Gus bawa surban? Hah? Jarang. Insya Allah ini yang sampai bawa nanti gitu. Saya lihat Gus sampai ini kemana-mana tidak bawa surban. Kayaknya pantesan surbanan, tambah ganteng namanya Gus dari surbanan. Gus, ini hadiah dari saya Gus, walaupun mungkin tidak berharga Gus. Alhamdulillah, Beb mulai pengajian kapanan ini kok Beb saya ngesir Beb. Matur nuwun Beb, alhamdulillah jazakumullah khair, syukron katsiran. Matur nuwun, sakalangkong. Sakalangkong Beb jawabnya. Thank you very much. Ya Allah, arigatou gozaimasu Beb. Spiro ya Pak. Bahasa mana ini? Kamsia Beb, alhamdulillah, matur nuwun nggih Beb, matur nuwun. Nggih Gus, matur napa-napa Gus, ya Gus, enggak usah terima kasih. Begitu jalan saya di mobil diketok lagi sama Gus. Enten apa Gus? Ada yang ketinggalan? Enggak Beb, matur nuwun surban ya Beb. Nggih Gus, ya Allah. Baru dapat 10 meter digedok dikejet. Assalamualaikum Beb, kenapa? Beb, saya kirang dapat surban sampai. Nggih, matur nuwun Beb, wis pikir ayo. 1000. Sampai rumah saya lihat HP ada SMS, ada WhatsApp. Saya WhatsApp Gus Fahid. Beb, ada salam dari Gus Alfa. Katanya matur nuwun surbannya. Apik piro iki. Ya, contoh. Ya, saya yakin tidak seperti itu Gus Alfa. Dan justru matur nuwun nih, mari ngene iki sih. Anjone pertama ketok enak kan gitu. Setelah saya pengajian dapat beberapa lama pengajian lagi ke Gedung Lewung, karena memang di Gedung Lewung ini mampir ngambil barokahnya Habib Jawa. Sampai tafsiri sendiri sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tafsir macam-macam tapi. Saya begitu masuk Gus, saya sudah depan rumah kok kuncian. Oke Beb, saya ngomong nih. Bentar lagi saya sampai. Begitu sampai Gus Alfa buka pintu rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di depan rumah itu kan biasanya di bawah itu ada tulisan welcome kan gitu. Kok saya masuk, saya lihat ini bukan welcome sekarang. Tapi Gus, saya ini kok motifnya keset ini apa gitu? Iya Beb, sorban yang kemarin saya jahit jadi keset. Dan saya yakin tak ketahuan dari itu. Nah, ini contoh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok sorban jadi keset? Contoh Gus Alfa sih gak enak ngomong. Lu kan aja saya ngomong. Misal saya atau sampean jadi saya, itu seneng apa seneng kok? Seneng apa seneng? Sorbannya dipakai apa tidak? Dipakai, siapa sih ngomong enggak? Sampai dino ngomong metu melebu apa dia sorban kan tuh? Masuk keluar semua pakai sorban itu, tapi jadi seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Makel apa? Hah?
koncoan tak. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak, terima kasihnya berapa kali? 1000 kali terima kasih, tapi sorban jadi kesek. Contoh kedua, Gus apa mana guys? Contoh kedua, saya kasih Gus ini sorban dari saya. Alhamdulillah, matur nuwun, arigato, jazakumullah khair, kamsia, apa mana semua? Sohon, sarako, mau kabeh wis, matur nuwun sampai suwun semua. Saya pakai bahasa. Ping 1000. Sampai rumah lihat WhatsApp, ada lagi WhatsApp, ternyata mengaturkan terima kasih lagi. Saya mampir ke gedung Lewong, begitu sampai masuk rumah, assalamualaikum, keset aman, tulisan welcome. Enggak ada keset model. Begitu masuk rumah, saya beb, langsung. Saya nyender, ada kaca di belakang, biasanya ditutupi gorden, apa gorden? Selambu. Ditutupi selambu, biasanya selambu warna hijau, tak? Kok saya lihat ini selambu hitam tapi ada motif-motifnya. Saya tanya, Gus, kok api itu menang di itu beb sorban kemarin? Saya jahit jadi selam. Pak, pertanyaan ini seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Walaupun gak sesenep yang pertama, ya kan senepan keset saya. Walaupun tidak sesenep keset, tapi kalau sorban jadi selambu ya tetap seneng, betul. Kalau sampai bilang nggak betul, Pak hadiahkan sorban ke saya, tak gait selambu. Seneng apa seneng? Seneng. Walaupun 1000 kali terima kasihnya. Contoh ketiga, berapa? Contoh ketiga. Begitu saya bilang, Gus, ini sorban, alhamdulillah, matur nuwun. 1 kali tok Pak ngomong, ndak ono bahasa kamsia, arigato, ndak ada. Matur nuwun karena Gus Aufa ini pemalu. Ngomongnya terima kasih 1 kali, tapi setiap saya pengajian gedung Lewong mesti lihat Gus Aufa pakai sorban saya. Seneng apa seneng? Seneng apa seneng? Gus Aufa mampir ke Banyuwangi hadir pengajian, entah tampang Habib Jawad ataupun yang lainnya, pasti kiai-kiai yang lain. Mampir ke pengajian-pengajian yang lain, setiap saya ketemu salipan papasan sama Gus Aufa mesti pakai sorban dari saya. Seneng apa seneng? Seneng. Jelas seneng. Bahkan mungkin kalau saya pakai sorban yang lain, saya bilang, Gus, gaya salinan Gus, buat ganti Gus. Seneng. Pertanyaannya, 1 sama kedua 1000 kali terima kasih ternyata kalah dengan terima kasih yang cuma. Kenapa? Karena 1 contoh pertama dan contoh kedua 1000 kali terima kasih, tapi tidak dibarengi dengan nikmat yang dipakai sesuai kemauan yang memberi, maka tetap senep dalam hati. Walaupun 1000 kali terima kasih, tapi kalau terima kasih cuma sekali, tapi dipakai sesuai kemauan yang kasih, bukan hanya seneng, malah ditambahi, diimbui. Ditambahi. Allah Subhanahu wa taala bilang, kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, la in syakartum, kalau kalian syukur, alhamdulillah ya Allah. Begitu melek sehat, alhamdulillah, gak sentruk ini alhamdulillah. Begitu alhamdulillah wis ping 1000 muter tasbih sampai ping 1000, mana ngono goncengan lanang wedok tutup mahram. Itu namanya syukur apa bukan? Walaupun 1000 kali terima kasih berarti menjadikan kesehatan bagaikan keset. Naudzubillah min. Walaupun sampai 1000 kali terima kasih, tetap Allah mangkel, tetap Allah akan marah, Allah murka. Kalau saya marah, mungkin bisa mendem, saya tidak bisa melaksanakan. Tapi kalau Allah yang murka, apa yang tidak bisa Allah kerjakan? Jangan sampai pikir penyakit ini terus datang begitu saja, gara-gara banyaknya nikmat yang tidak kita syukur. Nikmat uang, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak, nikmat keluarga, ternyata kita buat jauh dari jalannya Allah. Allah murka. Bukan hanya hebat-hebatan. Kalau mau hebat-hebatan, Amerika itu tidak kena corona. Kalau mau bersih-bersihan, Itali, Spanyol juga kena corona. Kalau cuma sehat itu gara-gara jemuran di panasan, Iran, Saudi itu tidak kena corona. Betul. Tapi semua itu karena takwa kepada Allah, karena syukur kepada nikmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Karena yang syukur ini sedikit. Bahkan kata doanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau selalu berdoa begini, Allahumma ja'alni minal qalil. Banyak kesempatan ketika doa Sayyidina Umar itu selalu
menyelipkan kalimat Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya yang sedikit itu ya Allah. Jadikan saya golongan yang sedikit. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa kok minta jadi yang sedikit? Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas. Sedikit sekali daripada hambaku yang pintar bersyukur. Yang pintar bersyukur itu sedikit, sehingga mudah-mudahan saya jadi orang yang pintar Amin ya Rabbal. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami termasuk mudah-mudahan yang pintar bersyukur ya Allah. Punya ilmu, syukur ilmunya, pakai ilmunya, punya sehat, pakai sehatannya dengan untuk sesuatu yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Satu nasihat. Lanjut. Kapan-kapan. Lanjut. Satu terakhir. Terakhir. Beliau mengatakan, saya ambil nasihat pertama dan nasihat terakhir. Beliau mengatakan, ajibtu liman lahu ghammun, ajibtu liman lahu hammun wa ghammun, kaifala yaqulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata beliau, saya ini heran kepada orang yang dirundung, sumpek, bingung, sedih, takut, punya masalah, galau. Kata beliau, kenapa tidak memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata beliau, saya ini heran orang yang dirundung itu semua, kita ini takut. Semuanya takut corona, semuanya takut penyakit, semuanya takut penyakit virus, takut ini, takut itu. Tapi masalahnya ketika takut virus, takut penyakit, bukan ingat sama yang ngasih penyakit, ilingnya be dokter, sama menteri kesehatan, sama urusan kesehatan, sama vaksin, sama disinfektan, sama antiseptik, sama hand sanitizer, sama apa mana? Alkohol, wimpol, sampai orang yang ngerti ngombe wimpol. Ya semua disinfektan sampai dalam. Takut boleh, ikhtiar boleh, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala bilang dalam ayat, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bilang, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah berfirman, Kul, katakan wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi. Allah tidak akan peduli Tuhan saya. Allah tidak akan peduli kepada kamu, mau mati, mau bingung, mau jelek, mau terserah. Allah tidak akan peduli. Mau kebingungan, ketakutan, isolasi, terserah. Tidak akan dipedulikan oleh Allah. Naudzubillah min. Apa kata Allah? Laula du'aukum, laula doa. Kalau bukan karena doa kalian, kalau bukan nangis ya Allah, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama ya Allah, yang ngasih wabah, ngasih penyakit, ngasih bala, cegah penyakit dari sebelum turunnya ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Bingung dokter, monggo silakan, tapi jangan lupa ada Allah. Jangan bingung, malah jauh dari Allah, malah gak sholat, gak dungo, apa isolasi insya Allah aman. Berapa banyak, itu Pangeran Charles di kerajaan steril, gak gampang ketemu wong, ya kena. Menteri ya kena. Bukan urusan steril, gak sterilan tok, tapi semuanya kehendak. Semuanya kehendak Allah. Berapa presiden di dunia ada yang kena, menterinya ada yang kena. Bukan karena hebat, sehat, bersih, bukan itu saja, tapi semua kehendak. Makanya kata beliau, saya ini heran kalau orang punya sumpah, punya bingung, punya takut, kok tidak ingat dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mumpung pas baca la ilaha illa anta, ada satu riwayat faedah yang disebutkan dalam kitab Kanzul Badiah wa Surur, nanti malam nisfu Sya'ban, mungkin insya Allah malam Kamis ya. Malam Kamis, insya Allah malam nisfu, itu malam luar biasa, turunnya rahmat dari Allah, turunnya daf'il balak, semuanya diantaranya mimajur riba, termasuk dari yang mujarab di daf'il balak wal wabah. Bagi orang yang punya utang,
termasuk diantaranya dan riwayat mengatakan makrubin wa mahmumin wa mahmumin wa madyunin. 4 kalimat, 4 orang. Makrub orang yang tertimpa kesedihan, mahmum orang yang tertimpa kesumpekan, mahmum orang yang risau, galau, bingung, mahmum, wa madyun yang keempat orang yang terlilit hutang. 4 ini malam nisfu Sya'ban kalau bisa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dengan jumlah hisab jumlahnya berapa? 2375. Berapa? 2375. Malam nisfu Sya'ban dibaca mujarab, yang punya itu semua insya Allah terbebas. Kita sumpah dengan corona, bingung dengan corona, mudah-mudahan barokah kita baca malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit, Allah amankan daerah kita dari penyakit, amin ya rabbal. Apa kata Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq? Kok kenapa harus baca la ilaha illa anta? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, wa dannuni idza haba mughadiban fa dhanna lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah ketika cerita Nabi Yunus itu sumpah masalah menghadapi kaumnya sampai akhirnya seperti kita tahu ceritanya, Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan ditelan masuk ke perutnya ikan. Orang masuk ke perutnya ikan selamat apa? Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Ini bukan hanya masuk ke perutnya ikan, ikannya masuk ke dalamnya lautan, di dalamnya lautan yang paling dalam kegelapan lautan. Makanya kata para ulama, fanada fil, kata Allah Subhanahu wa taala, fanada fil dzulumati. Dzulumat bukan matu dzulum, tapi dzulumat, kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Jadi bukan hanya kalaupun selamat dari perutnya ikan, gelapnya lautan belum selesai. Ya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang fanada fil dzulumat, dalam kegelapan, banyak kegelapan. Apa kata Allah SWT? Nabi Yunus itu dalam kegelapan itu, coba pikiran mana yang bisa mengatakan bahwasannya Nabi Yunus selamat, sehat afiat, bugar sampai selamat lagi? Sampai tidak? Sampai bisa menjamin? Ada orang yang bisa mengatakan orang sudah ditelan ikan sudah masuk ke bawah, ikan sebesar itu ternyata masih selamat orangnya. Percaya? Ada yang bisa menyelamatkan? Ada. Bukan dokter, bukan apa? Laula doa, bukan karena doa kalian, bukan doa kita. Allah tidak mau peduli pada kita. Na'udzubillah min. Apa kata Allah SWT? Fanada fi dzulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu terus. Bukan hanya baca, merenung la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selainmu. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci itu artinya ay azim. Ala kulli syai'in qadir, itu makna subhanak di antaranya. Engkau mampu ya Allah. Masalah saya besar, bagi saya besar, tapi bagi Engkau adalah zat yang maha besar. Tidak ada yang besar. Allah itu zat yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala itu bisa melaksanakan apapun juga. Nabi Yunus tidak berkecil hati, selalu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus baca seperti itu. Akhirnya jawaban dari Allah. Apa akhir cerita? Fanajainahu minal ghammi, kami selamatkan dari kesumpekannya, dari masalahnya, dari kebingungannya, dari ketakutannya. Takut corona, jangan bingung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Percaya? Yakin? Takut istri? Kata dia takut istri. Wallahu a'lam. Berani berfatwa saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada sebagian orang bilang, yo kan itu nabi, baik mesti selamat, gak jenenge nabi, yo selamat. Kalau yo kene-kene, baik pas hati-hati ini direkan, tidak mungkin selamat. Baik itu kan nabi, mesti selamat. Tidak ada ceritanya nabi terus tidak diselamatkan oleh Allah, mesti selamat. Kalau kita ini bagaimana? Baik tidak mungkin. Allah sendiri yang kasih jawaban. Wa kadzalika nunjil mukminin, begitu juga kami selamatkan orang yang beriman. Pokoknya yakin sama Allah, pokoknya tawakal sama Allah. Selain ikhtiar, tawakal. Jangan bingung ikhtiar, toh tanpa tawakal. Bukan jangan tawakal, toh tanpa ikhtiar. Allah bilang wa kadzalika nunjil mukminin, begitu juga kami selamatkan orang-orang mukmin. Kalau Allah yang cari jalan keluar, yang nggak masuk akal jadi masuk akal, Pak.
Tidak masuk akal, jangan mikir tidak masuk akal, pasti bisa. Allah ketika menyelamatkan Nabi Musa, terakhir cerita, oke? Boleh. Ketika Allah menceritakan selamatnya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala bilang apa dalam surat Thaha? Allah Subhanahu wa taala bilang, "In auhayna ila ummika ma yuha." Nabi Musa ingat ketika kami berikan wahyu kepada ibumu. Ibunda Nabi Musa itu bingung. Ibunya Nabi Musa bingung. Kenapa? Sudah ada ketentuan dari Fir'aun. Rajanya ketika itu yang kekuasaan penuh, yang sampai mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Kalau ana rabbukumul a'la, Allah Subhanahu wa taala masih suruh faqula lahu qawlan layyinan. Maksud kita yang ngomong subhana rabbiyal a'la dan diselamatkan sama Allah. Ya. Fir'aun itu ngomong ana rabbukumul a'la. Itu sama Allah ketika ngutus Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah bilang faqula lahu qawlan layyinan. Yang lembut kalau ngomong sama Fir'aun, insyaallah iso, mudah-mudahan barangkali kan. Nah, ketika ngomong sama kita yang tiap hari bilang subhana rabbiyal, maksud Allah nggak kasih kelembutan untuk kita. Mudah-mudahan selamat katanya. Allah ketika ceritakan Nabi Musa, Allah bilang kita wahayna ila ummika mayuha. Fir'aun itu punya ketentuan apa? Kalau ada bayi lahir harus dilihat. Kalau jenis kelaminnya laki wajib dibunuh, pateni. Laki pateni. Pokoknya laki pateni harus didata. Yang hamil-hamil didata, sudah hari-harinya bakal datangi. Begitu lahir, ya Allah, begitulah. Ya Allah, jalan selamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anik fihi fitabut, fakti fihi fil yammi falyulkihil yammu bisahil yakhudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan bingung. Bungkus, masukkan keranjangnya hanyutkan ke sungai. Apa jawabannya? Kelinonan kintirkan ke sungai. Saya ingat Gus Hasbi dulu, waktunya main arung jeram di atas, terus nyewa larang-larang jadi Gus Hasbi. Keli-kelian tuh larang. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibunda Nabi Musa itu bingung, gimana cara anak saya bisa selamat? Fir'aun yang dilawan, gimana bisa selamat? Corona yang dilawan. Ya jangan bingung karena dewe. Kembalikan kepada yang punya corona apa? Siapa? Allah yang punya, Allah yang ngasih, tidak usah bingung. Nabi Musa itu ketika ibunya bingung, apa kata Allah? Bungkus kain, kasih taruh keranjang, hanyutkan ke sungai. Mana ada orang yang bisa mikir hanyutkan di sungai malah selamat lebih? Sampai punya anak, kayak lima ya di sini. Selamat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana pikiran logika bisa mengatakan itu selamat? Tapi ternyata ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun intamsyuhtuka fatakulu hal adullukum ala ma yaqulu. Hai Nabi Musa, kakak Nabi Musa jalan sampai meneliti kemana ini arahnya. Hal adullukum ala ma yaqulu. Aku kasih tahu siapa yang akhirnya ngambil. Siapa sing nyelamet tuh? Siapa sing gendong? Ayo coba. Siapa yang gendong Nabi Musa? Yang menyelamatkan keranjang tersebut siapa? Istrinya Fir'aun, dibawa ke istananya Fir'aun, ditunjukkan ke Fir'aun, mati apa urip kudu deh. Kepengin selamat dari Fir'aun malah keli nang Fir'aun. Iku jenenge ulo marani kepuk. Ulo kepengin selamat malah marani pentung. Ulo marani pentung, selamat apa enggak? Enggak, malah pentung ini kita digendongkan. Masuk akal. Bagi kita tidak masuk akal, tapi bagi Allah semuanya masuk akal. Bukan kepengen menghindari Fir'aun, tapi malah masuk ke rumahnya Fir'aun. Harusnya kan langsung mati, malah cepat. Tidak pakai pengawal-pengawalan, langsung menghadapi Fir'aun. Tapi apa? Allah ya kan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Jalannya Allah, bukan jalannya kita. Mayyatakillah yaj'allahu yaj'al. Allah yang jadikan, bukan kita yang nyari bingung-bingung. Bingung corona, coba bingung. La ilaha illa anta. Siapa sih boleh jalan? Allah. Tidak usah bingung. Menang ngomong, ketemu tua kalau ada butuh, insya Allah selamat. Siapa sih selamat dong? Bukan kesehatan, bukan rumah sakit. Allah. Tapi yakin. Gak sampai di situ, ada sampai di situ. Apa kata Allah? Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kami kembalikan ke ibunya
ibunya Nabi Musa, kaita qarra'ainuha, supaya girang hatinya. Wala tahzan, tidak sedih lagi. Coba carikan cara bayinya Nabi Musa sudah kadung disenangi sama istrinya Fir'aun, dirawat di istana, kepengen balik nang ibunya Nabi Musa. Gimana cara? Coba carikan jalan, cerita gimana kira-kira. Ada yang masuk akal cerita bisa balik? Kalau Allah yang mengatur, gampang, semuanya gampang. Apa Allah buat? Nabi Musa suruh nangis. Nabi Musa nangis gak mari-mari. Akhirnya bingung rawat sini, akhirnya bikin pengumuman. Apa jadi sayembara? Sayembara siapa yang bisa ngerawat, nyusui, dipekerjakan di istana, langsung digaji oleh istana. Perempuan-perempuan yang menyusui, daftar, semuanya tertolak. Allah bikin Nabi Musa terus nangis. Daftar ibunya Nabi Musa lah, formulir. Itu daftar, begitu daftar dikasih Nabi Musa, dia jenenge ibu dewe, mak dewe. Begitu digendong yang benar, nyusu ya langsung nyusu. Selamat. Bukan hanya selamat, dikembalikan ke ibunda Nabi Musa sallallahu Muhammad. Bukan hanya cuma selamat, yang merawat ibunya sendiri, tidak bengong-bengong golek sembako, wis dilayani sama istana. Bukan cuma dilayani istana, tinggal di dalam istana, digaji oleh Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal? Ya Allah, jangan masuk akal. Tapi itu jalan Allah, ya ja'allahu makhraja. Bagaimana kosok dengan la ilaha illallah, terus selamat dari corona? Gak pasti yakin soalnya. Lah kalau kita sampean saya ini jadi ibunya Nabi Musa, kali masuk selamat tapi ini. Ya bingung. Mbak Nabi Musa datang sampai ngerti saya kerawat sopo. Fir'aun pilih mati. Jelas mati kalau kita pikir sendiri kan ya. Sallallahu Muhammad. Kalau kita pikir mati sudah mati. Mati kalau sudah kita pikir. Tapi jalannya Allah. Allah bilang wa kadzalika nunjil. Wa kadzalika nunjil. Kami akan sukseskan, kami akan selamatkan orang-orang yang mau iman, yakin kepada Allah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Berapa kali malam Nisfu Sya'ban? 2370. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Jauh dari corona, jauh dari semua bala, jauh dari virus, jauh dari melarat, jauh dari penyakit, jauh dari kesusahan, jauh dari kesumpekan, dekat dengan kesenangan, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan semua yang membuat kita diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten para kiai, para ulama, para habaib. Terakhir doa Kiai Mundir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi talamina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli halin wa a'udzu billahi min halil ahli nar. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wajibna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin
rahimahumullah. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mewakili panitia, apabila ada kekurangan dan kegelapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.